Yanti, pedagang kaki lima pemilik warung mie ayam Pak Bejo mengaku senang warung miliknya didatangi bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo dan istrinya Siti Atikoh, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, pagi. Apalagi Ganjar dan istri menyempatkan diri makan mie ayam di warung miliknya. Menurut Yanti, Ganjar merupakan sosok yang baik dan rendah hati. Selain itu, dekat dengan rakyat. Rasa senang juga disampaikan, Bulik yang tak melewatkan kesempatan untuk bersuah foto bersama Ganjar. Minggu pagi, Ganjar tiba-tiba mampir di warung mie ayam di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, usai jogging di acara Car Free Day, CFD, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Kehadiran Ganjar bersama istri, Siti Atikoh itu membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Bukan hanya pemilik warung, keberadaan Ganjar juga membuat warga yang lain terkejut. Mereka tak menyangka bakal bertemu Ganjar di acara olahraga pagi itu. Warga pun berebut untuk bersuah foto. Ganjar terlihat ramah melayani foto bersama. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto, menyapa bahkan hingga berteriak histeris. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengejutkan pedagang mie ayam pada Minggu 17 September. Ganjar bersama sang istri Siti Atikoh tiba-tiba mampir di warung mie ayam seusai lari pagi di acara Car Free Day di Jakarta Pusat. Kehadiran Ganjar bersama sang istri membuat kaget sekaligus senang pemilik warung. Tak hanya pemilik warung, warga sekitar pun turut heboh mengetahui hadirnya Ganjar Pranowo. Mereka tak menyangka bisa bertemu dengan bakal calon presiden di acara olahraga pagi itu. Kedatangan Ganjar dan sang istri menarik perhatian warga sekitar. Mereka berebut meminta foto, menyapa bahkan berteriak histeris. Kesederhanaan Ganjar membuat warga tak canggung untuk meminta foto dengan dirinya. Meski sedang makan, Ganjar tetap ramah melayani sapaan dan permintaan foto bersama oleh warga. Pemilik warung mie ayam bernama Yanti mengaku tak menyangka jika Ganjar sudi makan di kedainya. Yanti mengatakan jika Ganjar merupakan sosok yang baik, rendah hati dan dekat dengan rakyat. Iya dong. Kita mau nggak ngelawan itu? Mau nggak terima gratifikasi? Mau nggak nyogok? Mau nggak? Mau dong. Ini Bapak Ibu komitmen. Kalau itu nggak terjadi di kita, udah deh kita itu ketinggalan terus. Ini saya dorong. Satu data Indonesia yang hari belum selesai. Ya saya kemarin ngobrol. Wah masih terjadi ego sektoral, injek aja. Sektor ini sama sektor ini nggak mau, udah tekan aja. Tunjuk ini kamu perintah dari top leader. Mesti selesai besok. Bapak Ibu, begitu satu data Indonesia selesai dan seluruh sektor dan subsektornya ketangkep sama kita, perencanaan kita ke depan akan lebih presisi. Percaya nggak? Sudah deh. Sudah lah. Kalau ini tidak terjadi, kita itu mengambil keputusan berbasis data kira-kira. Pak Ganjar pasti bisa. Ya kalau kamu bantu. Dan menang mutlak. Dan satu putaran. Memperluas jangkauan BPJS dan meningkatkan akses kesehatan yang tadi jauh lebih gampang ketika infrastruktur kita bikin. Ya, jadi next, Bapak Ibu, ini hilirisasi yang kita bisa dorong menjadi pemain global. Sehingga kalau kita bicarakan di sini ya, hilirisasinya kan selama ini masih pada sumber daya alam ya. Coba kita lihat pertanian. Coba nanti kita lihat ya, pertambangan, penggalian yang paling banyak hari ini, pengolahannya sebenarnya kita sanggup ya, perdagangan dan reparasi, termasuk kemudian transportasi, pergudangan, dan terakhir digital. Digital ini potensi paling gede. Ya, Mas Andri banyak menceritakan kepada saya dulu, bagaimana waktu diskusi-diskusi dalam kelompok kecil dengan kawan-kawan dari UI, waktu itu saya mendapatkan banyak sekali informasi yang menurut saya bagus. Ini yang terjadi, akselerasi untuk pertumbuhan PDB. Lanjut. Nah ini nilai tambah infrastruktur, Mas Gimbong tadi bercerita banyak teknologi nilai tambah sebenarnya. Tapi yang sudah ada masa tidak kita utilisasi. Maka kalau kita bicara jalan tol dibuat oleh Pak Jokowi, bagaimana kita mengutilisasi? Saya pernah minta bantuan kawan-kawan. Sebenarnya dari jalan tol tadi ada Mas Danang ya. Terima kasih. Oke.
Dari Mas Danang tadi kita berapa sih exit tol kita? Menujunya kemana sih kira-kira? Apakah masuk kepada pertumbuhan ekonomi? Ya. Bagaimana bandara, kereta api, terus kemudian air yang sudah ada betul-betul kita optimalisasikan. Ya. Dan kemudian ya tentu ada bauran energi, perumahan, sampai kepada kawasan industri termasuk khusus. Dan kawasan industri khusus yang kesehatan Bapak Ibu. Sehingga perang ke depan itu rasa-rasanya perangnya adalah biologi. Maka hari ini betul-betul kalau itu bisa kita lakukan, oh ternyata akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau berhenti di sini. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Oke. Nggak boleh. Kalau kita selesaikan, next. Nah, berarti saya tadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya. Dan ini talenta-talenta terbaik dari inovasi. Kalau saya punya cerita ini, ya biar nggak ini Pak Ganjar beneran apa enggak ya? Jadi Bapak Ibu, saya punya dinas saya itu saya minta 1 tahun dia harus punya 1 inovasi. Terbayangkan kalau semua membuat kira-kira ada 50 sekian dinas dan badan yang ada di kami. 1 aja. Maka kita punya bank inovasi. Suatu ketika saya ditanya, teman-teman dari Bappenas, dari Kemdagri, dari para peneliti Pak Ganjar, kenapa banyak inovasi? Ya saya paksa. Pokoknya harus ada 1 inovasi, pokoknya. Terbayangkan Bapak Ibu kalau kemudian 1 dinas itu dia kreatif, dia bisa punya 3 atau 4. Maka kita punya bank inovasi. Ternyata ASN kita itu hebat banget. Karena dikasih kesempatan. Dan pada saat mereka mau naik pangkat, dia sekolah, sespim. Kalau levelnya di atas, maka salah satu mentornya langsung gubernur. Dan saya perintahkan 3 bulan setelah kamu sekolah, kamu harus bisa implementasikan. Oke Pak, tapi buatkan peraturan gubernur untuk bisa melaksanakan. Saya kasih, cuman peraturan aja, sehari saya bikinin. Tapi harus siapa? Agar improvementnya, pelayanan publiknya itu bisa dilakukan. Talenta-talenta ini banyak sekali, itu baru dari kita. Belum dari masyarakat, termasuk Renova. Renova itu masih terjepit. Silakan kalau ada Pak, soal kegiatan hari ini gimana Pak? Tadi sampaikan ini apa? Terima kasih nih kawan-kawan dari alumni perguruan tinggi negeri kumpul di sini. Dia ingin mendengarkan paparan apa yang menjadi ide gagasan, dan kami terima kasih. Kami diakhiri dengan memberikan dukungan